yakni pembahasan asilah dan majelis baksu pada pagi hari ini akan diakhiri atau ditutup dengan doa. Para kiai hadirin sekalian yang kami muliakan, untuk pembukaan kami mohonkan dengan hormat kepada beliau Al-Mukarram Gus Qutbi berkenan untuk membukanya. Kami persilahkan. Disampaikan terima kasih untuk acara kedua, yaitu sambutan yang pertama mewakili MWC NU Maros sekaligus Sohibul Makan wal Makanan kepada beliau Hadratul Mukarram Yai Haji Fakhrul Ulum berkenan untuk menyampaikannya. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Abadu Al-Mukarram, para kiai, para pengurus PJNU yang dalam hal ini bagian BPS yang pada Rasul Masjid, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pasar, ada Karo Gus Dewa, pimpinan sebaiknya Dewa, jangan tidak. Kita menjadi korban ini yang Al-Mukarram dulu enak kakek dokter atau kenyawan ya Al-Mukarram tentang ya dari berkah ya Al-Mukarram tentang ya dari berkah. Waktu kan ngomong ya itu orang saya depan nopi makan ya orang kayak itu nopi harus sambutan tidak masalah. Tentunya para musafir di masa ini hari ini beberapa asilah yang harus dibersihkan. Tapi saya katakan asilah karena saya makin ada dengan lain boleh seperti ada urusan diomongan ada anak di situ itu biasa. Aku tadi aku menjadi sebagai kembali dan aku seperti ada urusan istri. Mungkin kita koyo om jadi tidak kesana. Alhamdulillah saya makin grup mungkin Gustewa muka dia masalah ojo makin grup jadi punya grup bawa jono ya solonya dulu gitu. Nah, mudah-mudahan yang dibahas akan penting tidak terjadi atau kapas
ini YouTube itu. Jadi mudah-mudahan membawa manfaat. Dan kemudian tanda tangan DKN Gula Beliau ini Kuto di dan di saya kena ya kas berdetik bisa tidak tahu karena saya mengajar Pak Insya Allah mau saya tidak takut salah nih takut kepada orang juga jadi kalau pun akhirnya tidak perlu orang ini karena perlu akan berdiri dulu ya ini bahasa banyak kita juga awalnya jadi seperti ini mungkin sambutan ini ya tak teratur lah jangan orang sambutan tapi bisa dengan teknologi ya Pak Kumpul yang TV ya yang penting terakhir minta doanya mudah-mudahan pondok ini jalan terus amin kulenya kan tak melompiah ini kan maksudnya menituai kan kuat pas karena boleh ketika melompiah boleh berdirinya pondok ini bukan karena latar belakang dia bukan berarti kita karena belum boleh udah silat belum ya dan belum bilang maka mas dia boleh berdiri ya ustaz ada gitu kalau mulai Pak Guru, mereka Pak Guru. Kita video ustaz jadi ekor. Ini dia kiai. Oh sama pen nonton lah. Luar kota. Luar kota kan sampai di luar Jawa pengen itu pada di baru wah kadang kalau ingin komponen itu mikir apa mereka tidak lain dengan tidak bukan karena mereka amal berkah menjadi pondok yang manfaat menjadi pondok yang istiqomah yang amat sampai diangkat angin ya Rabbal Allahul Wafid ila Qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut atas sampainya yang bisa kita petik dari beliau, kita tiru, kita tahu dari semangat beliau untuk urusan peristrian itu khusus lagi. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sambutan berikutnya mewakili pengurus LPM BPNU Kota Kerasaan yang dalam hal ini disampaikan langsung oleh Ketua LPM BPNU Kota Kerasaan kepada Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Syakur Dewa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma'abda. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ahsan Abdul Hulu. Alhamdulillah, hari ini kita di tempat beliau, semoga ketularan semuanya. Amin. Karena beliau di Probolinggo yang betul-betul kiai beliau. Jadi beliau ini sudah pantas disebut kiai karena memegang 3 kendali. Tepuk tangan buat beliau. Kalau saya masih belajar. Alhamdulillah, ini sekilas saya sampaikan. Yang pertama, ini kawan-kawan semuanya, jadi kita ini ada undangan juga untuk di PWNU. Ini saya sampaikan secara singkat saja. Jadi nanti kita memilih
di antara kawan-kawan yang hadir ini juga akan kita kirim ke PWNU Jawa Timur. Kemarin sudah saya memilih dengan kawan-kawan, kita pilih yang dari Banyuanyar kemarin. Minta tolong dari Banyuanyar saya kirim ke PWNU. Ternyata setelah sampai di PCNU karena konfirmil jatahnya LBM diminta, akhirnya kita nggak izin memberangkatkan. Tapi insya Allah ke depan saya meminta tolong kepada kawan-kawan yang betul-betul aktif di LBM itu nanti juga akan kita kirim ke tingkatan LBM di PWNU Jawa Timur. Nanti pindah-pindah. Jadi mungkin yang dari LBM 1 orang, yang dari NWC bisa 2 orang. Ini program kita selanjutnya di akhir-akhir jabatan ini. Kemudian yang nomor 2, saya yang menyampaikan 3 saja. Yang nomor 2, untuk LBM kita selanjutnya adalah tanggal 27 Oktober, tempatnya di Python. Gus Imam, ya alhamdulillah Gus Imam ini nggak pernah datang karena mau ditempati, akhirnya datang. Beliau adalah pengurus Naat di Probolinggo, musuhnya Pak Alawi. Itu insya Allah di Python Gus, tanggal 27. Kemarin Python sudah meminta lama sekali, harus menunggu insya Allah 3 kali. Kawan-kawan setelah dari Python ini mungkin di tempat yang lain yang memang ingin ditempati dan punya masalah yang harus segera dibahas, silakan disampaikan kepada Mas Sekjen. Ini ada Gus Nadir, nanti bisa disampaikan kepada beliau mana tempat yang ingin ditempati, tapi yang belum ditempati ya. Kalau yang sudah ditempati tidak bisa ditempati lagi. Itu kalau soal masih tetap bisa masuk akan kita bahas. Itu saja mungkin 2 hal itu, dan saya ucapkan selamat kepada Mas Nawang yang insya Allah hari Jumat ini akan dilantik menjadi DPRD Probolinggo. Luar biasa, insya Allah. Nanti kalau datang lagi, insya Allah semoga dapat sangu semua. Amin. Ya, sebenarnya kita punya anggota dewan ya. Kita peralat beliau. Kira-kira itu saja, dan sebelum saya tutup kami ucapkan terima kasih kepada Pak Cung, Ketua NWC Maron, dan kepada Kiai yang sudah memberikan tempat, memberikan hidangan. Matur suwun, semoga pesantren ini tambah berkah, tambah manfaat. Terima kasih, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Kiai Haji Muhammad Sakur Dewa, dan sekali lagi ini kami sampaikan bahwa nanti ketika kalau urusan pelantikan itu mohon doanya, semoga bisa secara pribadi semoga bisa mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kita, utamanya yang berkaitan dengan pondok pesantren, dengan jamiah Nahdlatul Ulama. Insya Allah itu akan menjadi komitmen kami. Mohon doanya. Makanya dulu kan pernah saya sampaikan, kalau ingin jadi DPR hikmah dulu di NU, insya Allah kapan terjadinya pun dibuat hikmah dulu ya. Tapi hikmahnya sungguhan. Alhamdulillah saya di LBF ini membersamai beliau Kiai Haji Muhammad Sakur Dewa ini sudah sekitar 15 tahun. Cek. Karena terus terang dari awal saya itu sudah akrab dengan beliau. Saya itu mau dimasukkan di pengurus LBMGC nggak pernah masuk. Nama saya itu selalu mental, masuk mental. Tapi karena memang niat saya itu hikmah, niat saya dari awal itu hikmah di NU, meskipun nama saya nggak tercantum di pengurus LBM, tapi insya Allah 10 tahun lebih
Saya sudah khidmat di LBMBJNU ini dulu. Fee-nya 9% masuk ya. Gampang gitu ya. Jadi makanya saya cerita kepada teman-teman saya dulu Sekaligus dewa nanti ya. sampai bosan jadi moderator LBM ini ya, sampai bosan setelah Ustadz Soleh Isnaini terbenam Oleng. kemudian saya muncul, saya sampai bertahun-tahun menjadi moderator tunggal di MBJ di LBMBJN Kota Kerasak. Alhamdulillah sekarang insya Allah tim LBMBJNU ini kompak solid. Ini calon-calon ketua LBM ada hampir saya ingat dengan Gus Mukti besok ini. Calon-calon LBM, ketua LBM BJNU Kota Keraksaan insya Allah mudah besok. Karena Ustaz Dewa sudah sibuk di Seborong mau diganti. Beliau nggak tahu mau jalan rois katanya. Naik Rois. Mau naik rois katanya. Ini masuk sambil kampanye. Oke, mungkin itu. Jadi sekali lagi insya Allah kami telah seperti apa yang saya sampaikan pada waktu Basu Tinggating kemarin, kami berproses untuk menciptakan buku ya, mohon doanya. Mungkin nanti sebelum kami terbitkan, insya Allah beberapa teman bisa mengoreksi, ikut bantu mengoreksi. Jadi mungkin insya Allah akan kami share dulu buku itu ke grup agar supaya teman-teman aktivis bakso ini juga ikut bisa mengoreksinya. Insya Allah ada 2 buku, untuk judulnya masih kami rahasiakan. Tapi insya Allah dalam beberapa bulan ini akan sudah finish dan akan segera di layout dan akan segera diterbitkan. Para hadirin, para musyawirin, para kiai yang kami hormati, alhamdulillah kita akan memasuki acara inti pada acara Basul Masail pada pagi hari ini. Kami secara pribadi atas nama pembawa acara mohon maaf, dan selanjutnya waktu kami pasrahkan penuh kepada moderator yang hari ini kami pasrahkan kepada MBJNU Maron. Sekali lagi saya tegaskan, untuk Basul Masail ini sengaja kami mempersilahkan kepada teman-teman yang aktif di Baksu sekiranya ingin menjadi moderator, monggo. Karena menjadi moderator itu ada tantangan baru. Kalau jadi peserta enak, coba jadi moderator nanti baru merasakan sensasinya. Jadi monggo, utamanya nanti tempat MBC yang ditempati kami mohon untuk menyiapkan moderator dari MBC setempat, atau nanti mungkin ada teman-teman dari pengurus LBMBC yang ingin menjadi moderator, kami persilakan untuk menghubungi pengurus LBM. Mungkin itu saya kira cukup. Kami persilahkan waktu seluas-luasnya kepada moderator untuk memimpin jalannya Baksu pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Ayo. Tengah. Kurang tengah. Ini masuk di YouTube. Ada besar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bukan permintaan tapi potongan, karena diperintah oleh atasan, maka tidak kami selfie. Oke, mungkin langsung saja biar cepat terbahas.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, polemik cerai di Indonesia. Sail panitia. Deskripsi masalah: pernikahan adalah bagian dari hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup di dunia. Sebagai makhluk yang beragama dan berbudaya, pernikahan tidak hanya sebagai simbol budaya, tapi juga bernilai sakral dengan pengakuan dari agama. Manfaatnya bukan hanya dari sudut keterjagaan agama pelakunya dari perbuatan kecil, tapi juga memelihara garis keturunan. Dari itulah pernikahan harus dijaga dan bersih dari hal yang tabu, baik dari sudut budaya terlebih dari sudut agama. Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia mengatur cara pernikahan secara tertuang dalam kompilasi hukum Islam KHI, Ini kan tenan yang tidak hanya bersifat administratif di catatan sipil, tapi juga berkaitan dengan hukum Islam yang tertuang dalam pokok ajaran Al-Quran dan Hadis. KHI menjadi pernikahan mulai dari peminangan hingga perceraian dan pengurusan anak. Namun dari aturan tersebut ada yang masih dipertanyakan keabsahannya dari sudut hukum Islam, khususnya aturan dalam perceraian bab 11. Beberapa pasal yang mengatur perceraian secara hukum sosial terbilang bagus dalam upaya mendamaikan dan melestarikan pernikahan. Akan tetapi di sisi yang lain bisa terjadi benturan antara keputusan hukum agama dan pengadilan. Ambil contoh, sigot soreh talak adalah hak suami meski dengan gurau. Akan tetapi pada pasal 115, 117 dan 123 disebutkan bahwa perceraian bisa terjadi jika dilakukan ikrar di sidang pengadilan agama. Ini sangat mungkin. Kata cerai telah terucap tapi di persidangan tidak diputuskan cerai. Bahkan sebaliknya, contoh saja, si suami telah melakukan pembelaan namun tidak diterima oleh hakim, atau si suami tidak datang di waktu persidangan karena dia merasa tidak perlu untuk datang, yang apabila jika tidak menghadiri sidang sampai 3 kali akan langsung diputuskan cerai oleh hakim. Contoh lain, si suami datang tetapi saat melakukan mediasi dia merasa apa yang dia sampaikan sesuai fakta ternyata tidak diputuskan cerai oleh hakim, sehingga surat cerai tetap turun sedangkan dia merasa tidak pernah mentalak istrinya. Dalam hukum Islam, perceraian dibedakan menjadi dua, yaitu karena talak dijatuhkan oleh suami dan karena gugatan perceraian diajukan istri. Yang membedakan adalah subjek yang mengajukan cerai. Yang melakukan cerai talak adalah suami terhadap istri, sedangkan gugatan perceraian dilakukan istri terhadap suami. Untuk dapat membuat surat gugatan cerai tersebut, pihak yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada konsultan hukum maupun advokat terpercaya. Berikut merupakan beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan hakim dalam perkara perceraian. 1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina. 2. Salah satu pihak menjadi penjudi. 3. Salah satu pihak menjadi pemabuk berat atau pecandu hal lainnya yang sulit disembuhkan. 4. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 5. Salah satu pihak divonis hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 6. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 7. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. 8. Terjadi perselisihan terus-menerus antara suami dan istri yang menyebabkan tidak adanya hidup rukun dalam rumah tangga. 9. Suami melanggar taklif talak. 8. Salah satu pihak melakukan peralihan agama atau murtad. Namun di sisi lain ada kaidah fikih yang menyatakan hukumul hakim yarfa'ul khilaf.
yaitu putusan seorang hakim dapat menghilangkan perbedaan para ulama. Kaidah itu mengandung pengertian bahwa keputusan pemimpin adalah menghilangkan khilaf. Kaidah ini akan berfungsi manakala ada ketaatan kepada pemimpin. Tanpa itu maka khilaf atau perselisihan akan semakin melebar dan membesar. Mungkin dari deskripsi yang begitu panjang ini ada yang mau ditanyakan. Kami buka 3 dulu. BP Zainul Hasan, Rofi Abdul Islam, yang dari MWC, mungkin dari MWC dulu. Dari MWC Langsung jawab. mau jawab saja. Oke, untuk Zainul Hasan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam deskripsi permasalahan ini ada mirip sedikit soalnya. Di sini ada kata-kata sehingga surat cerai tetap turun sedangkan dia merasa tidak pernah menolak istrinya. Pasti ketika surat itu turun pasti ada sebab akibat. Si suami itu melakukan kesalahan pada istri sehingga nanti itu masuk. Si hakim itu boleh menurunkan surat cerai kepada si hakim itu boleh menurunkan surat cerai kepada si suami ketika ada sebuah sebab dan akibat. Itu yang kami kurang jelas apakah di sini itu ada sebab akibat sehingga nanti surat perceraian itu turun. Sebab akibat dari turunnya surat itu. Mungkin langsung dijawab ya. Jadi Sail, Yang ditanyakan tadi sebab akibat. sebab akibat dari turunnya surat cerai. Ya kalau menurutnya ya jelas ada. Kasus yang real itu biasanya gugat cerai otomatis ada persoalan. Entah ada sikap, entah itu bagaimana yang mencantumkan di atas. Cuma kadang-kadang suami tidak merasa menjatuhkan talak, tapi gugatan cerainya diterima oleh hakim dan kemudian diputuskan cerai. Karena suami tidak hadir misalnya, tidak hadir dalam rangka mediasi. Itu kalau di putusan pengadilan nanti dimenangkan oleh dia istri, meskipun dia tidak menjatuhkan talak, karena dianggap tidak ada perlawanan dan pembelaan terhadap gugatan istri itu kalau